Pemirsa, banjir bandang dan longsor menerjang 3 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banjir bandang yang melanda sejumlah kabupaten kota di Aceh membuat ratusan ribu warga terdampak. Masih lainnya saudara, banjir dan longsor di 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara mengakibatkan seratusan orang meninggal. Di Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, material kayu yang terbawa arus aliran sungai terlihat di sejumlah lokasi. Iya, kembali lagi di Ruang Dialektika. Berita duka datang dari Kepulauan Sumatera. Dengan berat hati harus mengatakan Sumatera sedang tidak baik-baik saja. Mungkin kalimat itu terdengar klise, tapi itu adalah kenyataan pahit yang sedang dihadapi saudara-saudara kita di ujung barat Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir, hujan deras bukan lagi sekedar membawa berkah, tapi membawa air mata. Dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat, bencana datang silih berganti. Banjir bandang menerjang, menenggelamkan pemukiman warga, tebing-tebing longsor menimbun apa saja yang ada di bawahnya. Untuk saudara-saudara kita, kami dari channel Kebetulan Sarjana turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Hati kami hancur melihat kampung halaman yang luluh lantah. Doa kami menyertai setiap langkah saudara-saudara kami untuk bangkit. Sekaligus momen ini menjadi renungan bagi kita bahwa sudah saatnya kita harus menjaga keharmonian lingkungan, terutama bagi para pemangku kebijakan. Hasil analisis sumber-sumber kayu itu berbeda oleh Pak Wahid juga. Satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan kayu-kayu yang berasal dari area penebangan. Kalau kita lihat dari video yang beredar di media sosial, bencana kali ini skalanya cukup mengerikan dan menelan banyak korban jiwa. Data dari BNPB per 29 November 2025 mencatat angka 303 orang meninggal dunia dan 279 lainnya masih dinyatakan hilang. Dengan rincian, Sumatera Utara menjadi wilayah paling parah dengan 116 korban jiwa. 143 orang masih dalam pencarian per sore ini dengan lebih dari 5.000 kakak melakukan pengungsian. Adapun kabupaten di Sumut yang terdampak banjir yaitu mulai dari Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Humbahas, Kota Padang Sidempuan, Pak Barat, dan Mandailing Natal. Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan wilayah yang paling terdampak. Aceh sendiri ada sekitar 47 korban meninggal, 51 hilang, dan 8 luka-luka. Pengungsi di seluruh Aceh ada sekitar 48.887 kakak. BNPB mengatakan masih banyak wilayah yang belum bisa diakses, sehingga data ini akan terus diperbaharui. Di Aceh sendiri ada sekitar 14 kabupaten kota yang terdampak, mulai dari Pidi, Loksmawe, Aceh Tamiang, Subu Salam, Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Gayo Luwes, Aceh Barat, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Utara, dan Aceh Barat Daya. Untuk wilayah Sumatera Barat, tercatat jumlah korban jiwa telah mencapai 90 orang meninggal, 85 hilang, dan 10 orang luka-luka. Kabupaten yang terdampak mulai dari Padang Pariaman, Kota Padang, Tanah Datar, Agam, Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, Kota Pariaman, Pasaman Barat, Kota Bukit Tinggi, Kota Solo, Padang Panjang, 50 kota, dan Pasaman. Angka-angka itu bukanlah sekedar statistik. Dari angka itu ada ayah yang harus kehilangan anaknya, ibu yang kehilangan tempat berteduh, dan keluarga yang harus terpisah selamanya. Kirim bantuan Starlink dan logistik ke Sumatera Utara pasca banjir dan longsor. Total sementara ada 17 Starlink dan genset yang dikirim ke lokasi bencana. Dampak dari bencana ini melumpuhkan nadi kehidupan Sumatera, seperti akses jalan terputus, jalan lintas Sumatera di berbagai titik lumpuh total. Di berbagai perbatasan mengalami longsor dan menutup akses vital. Jembatan-jembatan putus diterjang arus, membuat desa-desa terisolasi tanpa bantuan. Di sisi lain, bencana ini berdampak terhadap akses komunikasi yang terputus. Ribuan gardu listrik padam, bahkan di beberapa wilayah jaringan komunikasi dan internet harus terputus total. Bayangkan kepada
kepanikan keluarga di perantauan yang tidak bisa menghubungi orang tua mereka atau keluarga mereka yang berada di kampung. Dan yang terakhir adalah berdampak terhadap krisis bahan pokok. Di titik-titik isolasi, bantuan sulit masuk, beras dan air bersih mulai langka, sementara harga kebutuhan melambung karena jalur distribusi yang macet. Bahkan video viral di Tapanuli Tengah dan Sibolga, masyarakat melakukan penjarahan di gudang Bulog dan juga minimarket. Hal ini diakibatkan distribusi logistik kepada warga yang belum maksimal. Ya nanti kita lihat ya. Yang pasti untuk saat ini kita fokusnya evakuasi warga dan juga mempercepat logistik dan kebutuhan warga. Tapi ada satu pemandangan yang membuat kita harus mengelus dada dan bertanya, apakah ini murni bencana alam? Lihat video ini, banjir bandang tidak datang sendirian, tapi membawa serta ribuan kayu gelondongan berukuran raksasa. Fenomena ini terlihat jelas di beberapa wilayah banjir. Kayu-kayu ini terlihat seperti rudal yang menghantam jembatan dan rumah warga hingga hancur. Hal ini menuai sorotan publik. Para warga dan aktivis lingkungan dan tokoh publik menduga kuat ini bukan pohon tumbang biasa, tapi sisa-sisa illegal logging atau perambahan hutan di hulu yang dilakukan secara besar-besaran. Jika demikian, maka wajar saja hutan yang gundul tak lagi mampu menahan air, dan ketika hujan turun, air meluncur bebas membawa serta bukti kejahatan lingkungan itu ke permukiman warga. Alam seolah sedang mengembalikan apa yang kita rampas darinya. Saat konferensi pers, Kementerian Kehutanan masih melakukan penelusuran dan menduga kayu tersebut berasal dari berbagai sumber, mulai dari sisa pohon lapuk dan kayu tumbang, dan tidak menutup kemungkinan dari aksi illegal logging. Dan dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19. Sementara bencana-bencana yang sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Di tengah kehancuran masif yang melanda 3 provinsi sekaligus ini, muncul satu perdebatan besar terkait dengan status bencana nasional. Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan status bencana nasional. Penanganan bertumpu pada status tanggap darurat di tingkat daerah dan provinsi. Banyak pihak, termasuk DPR dan masyarakat, yang mendesak agar status ini dinaikkan. Kenapa penting? Karena dengan status bencana nasional, pemerintah pusat bisa mengambil alih komando penuh, menggelontorkan APBN tanpa batas birokrasi, dan mengerahkan alat berat secara masif untuk melakukan pemulihan infrastruktur yang hancur lebur. Banyak warga yang berteriak di media sosial, mereka merasa penanganan berjalan lambat. Pertanyaannya, seberapa besar kerusakan yang harus terjadi agar status bencana nasional itu diberikan? Silahkan tulis di kolom komentar. Walaupun demikian, Kepala BNPB mengatakan status bencana nasional yang pernah ditetapkan di Indonesia itu hanya terjadi pada COVID-19 dan tsunami Aceh pada tahun 2004. Pada akhirnya, kita sepakat bahwa banjir ini bukan sekedar musibah belaka, tapi kemungkinan besar ada kejahatan lingkungan yang telah merajalela. Hutan Sumatera adalah atap yang melindungi kita semua. Ketika atap itu dibongkar paksa oleh pembalakan liar tanpa ada upaya mengembalikan ekosistemnya, maka kita yang akan menanggung akibatnya. Negara harus hadir di sini, mengambil langkah tegas kepada mereka yang melakukan kejahatan terhadap lingkungan, karena merekalah kita semua merasakan dampak. Jaga lingkungan sama dengan menjaga masa depan. Kami dari tim Kebetulan Sarjana pamit undur diri. See you next time.